Apakah sudah terlihat, Pak, PPT-nya? Sudah muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyamati Taulandari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas simulasi sistem yang diampu oleh Bapak Muhammad Said M.Com. Kebetulan di sini saya memiliki tugas untuk membuat suatu sistem informasi laundry berbasis web. Nah, seperti yang kita udah lihat di sini bahwa saya memiliki tema yakni Make a Great Business with Innovation and Entrepreneurship. Yang artinya bagaimana kita membuat suatu bisnis yang baik dengan sebuah inovasi dan akhirnya bisa goals menjadi seorang pengusaha. Next, how to be entrepreneurship. Bagaimana kita menjadi seorang pengusaha? Salah satunya yakni kita harus memiliki suatu usaha yang memiliki USP. USP itu yakni unique point sell. Maksudnya di sini memiliki suatu keunikan untuk mengguide para masyarakat supaya tertarik dengan usaha tersebut. Contoh yang sedang branding sekarang yakni laundry tersebut, di mana laundry ini harus memiliki suatu ketertarikan tersendiri supaya para masyarakat itu, para pengguna, para user dan konsumen itu tertarik untuk menggunakannya. Nah, seperti yang terlihat di sini yakni rumah laundry Aisyah. Mengapa saya mengambil kata rumah? Karena berbicara tentang rumah pastinya sudah banyak banget apa yang dibutuhin untuk kita gitu. Keperluan yang apa kita butuhin pasti ada di rumah tersebut. Next, sebelum kita menuju ke fitur, kita harus memahami terlebih dahulu laundry itu apa gitu. Jadi, laundry adalah suatu fasilitas di mana pakaian itu dicuci dan dikeringkan. Seperti yang sudah saya wawancarai salah satu store atau jasa laundry, yakni bahwasanya di toko laundry itu memiliki jenis-jenis laundry tersendiri seperti sepatu, tas, topi, selimut or bed cover, baju manik, dan pakaian umum. Nah, diagram tersebut telah mendeskripsikan seberapa persen pemakaian, seberapa persen untuk melaundrykan pakaiannya gitu. Namun di sini tidak ada inovasi untuk mengupgrade gitu. Contohnya hanya menyediakan untuk paket mencuci dan menyetrika itu saja, atau mencuci dan menyetrika. Tetapi kalau dilihat dari sekarang itu sudah banyak ya, ada wangi-wangian tersendiri dan lain-lain. Seperti itu. So, what is the problem is, masalah yang di sini adalah di toko jasa laundry tersebut adalah suatu problemnya itu data yang masih tertulis manual sehingga tidak mengefektifkan harganya gitu. Ada yang rugi atau laba yang nggak sesuai ya, dan juga nggak bisa menampilkan invoice. Suatu contoh ketika saya berada di suatu perusahaan di mana perusahaan ini memfasilitasi cuci pakaian karyawan itu ke suatu jasa laundry. Namun salah satu store laundry tersebut gak bisa untuk membuat invoice yang baik. Jadi data-data harga, terus udah gitu ya deskripsinya lah ya, kayak setiap hari pakaian ini berapa jumlahnya, itu masih tidak efektif karena mereka masih menulis manual gitu, masih dibukukan, dan bukunya itu ya masih belum efektif lah ya. Harus ada data yang benar-benar memunculkan invoice yang baik gitu. Akhirnya next year, 1 tahun setelah itu nggak pakai jasa laundry itu lagi, padahal jasa laundrynya itu ramah dan enak, wangi dan lain-lain, tetapi invoice-nya itu yang kurang jelas. Nah, itu menjadi titik problemnya. So, apa solusinya? Solusinya adalah membuat suatu aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, keakuratan pemasaran, data, dan keefektifan invoice. Nanti saya akan demonstrasikan di aplikasi yang telah saya kerjakan. So, next, di sini saya sediakan yang bisa login antara kasir dan manajer. Mengapa saya buat begitu? Kasir tugasnya untuk mendata pemesanan konsumen gitu.
apa yang telah konsumen berikan, laundry apa yang konsumen butuhkan. Di sana kasir bisa mendata tersebut atau paket-paketnya dan lain-lain. Nah, manajer di sini, kenapa manajer juga bisa login? Karena manajer di sini butuh untuk mengontrol data kasir tersebut gitu. Sehingga dimanapun manajer berada, kayak di luar kota atau di mana-mana, dia masih bisa mengontrol laporan hasil dari tokonya tersebut. Seperti itu. Nah, konsumen di sini poin penting untuk kita, karena hal yang utama harus diperhatikan adalah konsumen. Bagaimana konsumen itu nyaman dengan jasa yang kita berikan, jasa pelayanan laundry dan semua embel-embel yang ada di laundry tersebut ya, kayak data dan lain-lain. Itu kenyamanan konsumen menjadi perihal utama dari USP. Nah, di sini saya sediakan paket laundry, di mana paket laundry ini untuk memudahkan para konsumen atau para user laundrynya itu untuk mencuci, nyetrika dan atau mencuci dan menyetrika. So, transaksi. Nah, ini yang poin penting dari tadi adalah transaksinya atau tanda bukti pembayarannya, karena ini sangat dibutuhin di invoice-nya nanti. Nah, jika mereka hanya terdiam dengan menggunakan sistem yang telah tersedia dengan menulis dan menggunakan buku-buku itu, maka kita harus maju 4 langkah atau bahkan berani berlari untuk menampilkan sebuah perubahan. So the way to get started in the business is stop talking and just start doing. Here we go. Kita akan melihat dan atau saya akan mendemonstrasikan menggunakan Chrome browser atas hasil apa yang telah saya kerjakan. Baiklah, di sini saya akan menggunakan Chrome browser ya untuk mendemonstrasikan website yang telah saya kerjakan. Nah, di sini telah muncul dashboard untuk login, di mana tadi saya mengatakan ada 2 yang bisa login, yakni kasir dan manajer. Nah, saya akan login kepada kasir terlebih dahulu. Oke, di sini telah ada beberapa menu yang bisa ditampilkan, yakni ada beranda, master data, dan laporan. So, untuk penggunanya di sini ada user, di mana user bisa menambahkan dia itu sebagai kasir atau sebagai manajer. Cara menggunakannya seperti ini, umpama kasir mau menambahkan 1 karyawan sebagai kasir juga, umpama Firda, password, nilai level, kasir. Nah, setelah disimpan, dia akan otomatis tersimpan dan passwordnya saya securekan, saya amankan. Jadi nggak bisa dicek gitu ya. Lebih aman intinya. Dan di sini juga bisa diedit, juga bisa dihapus. Contoh kita edit namanya saja menjadi Ainun. Lalu kita edit. Nah, bisa diedit ya. Atau kita hapus salah satunya, yakni yang Fitria saya hapus. Nah, jadi data juga bisa terhapus. Begitu juga dengan user ini kan, usernya ini kan kasir sama manajernya nih. Nah, seorang kasir pasti mendokumentasikan data konsumen. Nah, di menu data konsumen ini terdapat ID konsumen, nama, nomor HP, dan alamat. Di sini juga bisa ditambahkan. Contoh saya tambah di sini data konsumen, umpama namanya Kifli lah ya. Kifli, nomor HP-nya 08 nih. Nah, terus
terus alamatnya Python. Simpan. Oke, sudah tersimpan. Selanjutnya kita tawarin nih, Kifli ini mau paket yang apa? Apa mau menyetrika saja atau mencuci saja atau mencuci dan menyetrika? Kita langsung tambahkan di sini tadi namanya Kifli. Nah, harganya ini sesuai paket ya. Paket kalau misal tadi mencuci itu 5.000, terus menyetrika 8.000, mencuci dan menyetrika itu harganya ya. Koma dia mencuci 5.000. Nah, sini udah langsung Kifli sudah ada, bisa diedit dan dihapus juga. Terus transaksinya sekarang kita ke transaksi. Kita tambah. Beli paket, tadi paketnya cuci, jumlah kilonya umpama 2 kilo. Anggap Kifli males untuk mencuci pakaian. ID konsumen di sini langsung muncul nanti. Kifli ya di Python. Sesuai dengan nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Lalu selanjutnya Kifli udah selesai dicuci, terus udah gitu udah selesai di packing, baru lanjut ke laporannya. Pilih bulan dulu, bulan Januari. Di sini laporannya sudah tertera untuk seorang manajernya, yakni transaksinya yang di bulan Januari ini sudah ada 3 orang termasuk Kifli tadi. Lalu setelah itu kita langsung bisa print. Nah, kita bisa print di sini gitu. Nanti langsung bisa muncul print gitu setelah outputnya. Sudah Pak, mungkin cukup sekian presentasi saya. Setelah ini lanjut dengan pertanyaan. Kalau begitu saya kembalikan ke Pak Said. Mohon maaf Pak, sepertinya mikrofonnya belum dihidupkan. Buka aplikasinya kembali, kemudian masuk ke beranda. Sudah Pak? User, warnanya biru. Ikonnya Iya Pak. User ya kan ya, orang ini ya. Pak. Iya. Ganti warna merah, ikonnya juga diganti, terserah ikonnya mau pakai apa. Baik Pak. Baik, di sini kita akan menuju ke view ya, karena ini tampilan. Ke view di beranda. User. Saya ganti merah ya Pak. Ya, merah. Sudah Pak. Ya, ikonnya Oh, ikonnya Pak. Ganti langsung nama ya Pak. Terserah ya. yang penting ada icon. Sampun Pak. Ini orang nih, plus orang ini coba diganti. Oh, yang ini Pak. Ya. Saya ganti apa ya Pak?
ya. Bisa nggak ya? Tunggu Pak, tunggu. Coba kita jalankan. Apakah diganti bisa? Oh bisa. Sudah Pak. Terus ke master data. Sudah Pak. Kasir. Sorry Pak. Kepencet konsumen. Sorry Pak, tunggu. Kasir. Ampun Pak. Coba tunjukkan coding yang menampilkan ini. Menampilkan ininya, data usernya Pak. Ya. Apa tadi ini di data user ya? Coding yang menampilkan data user. Di sini Pak. Public function-nya untuk menyimpan, edit, Untuk tampilannya di mana? untuk tampilan apanya Pak? Tampilan tabel tadi. Tampilan tabel kasir. Ya. Itu kan munculkan ada tombol tambah, ada tombol Oh, di mana itu? untuk tampilannya. Ya. Ya, tunggu ya Pak. Beranda. Oh, di kasir. Sorry. Kepencet. Nah, kasir. Di sini Pak. Ini forage variable file ini dapat dari mana ini? Yang mana Pak? Itu T-body, PHP, nomor sama dengan 1, forage. Forage. Oh, ini. Ada Ya, di itu. Pak, di controller. Nah, ambil datanya dari controller, Pak. Mana? Yang mana? File itu yang mana? Ini, Pak. Ini ya, file. Oke, sudah cukup. Sudah. Baik, kalau begitu saya tutup presentasi saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.